pembangunannya. Dan yang keempat, tak kalah pentingnya pemirsa, ini adalah partnership ini untuk promotion human, social, and cultural development. Nah, pemirsa, untuk poin keempat ini memang sejalan dengan apa yang disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu urgensi untuk menghidupkan kembali multilateralisme di tengah konstelasi global yang semakin multipolar. Jadi, pemirsa, ini adalah 4 poin dalam Leaders Declaration dari KTT BRICS yang berada di Brazil. Sekarang kita akan lihat, karena ada 2 agenda utama yang dibawa Presiden Prabowo Subianto, kita akan melihat bagaimana hasil kunjungan kenegaraan dengan pertemuan Presiden Brazil. Jadi pemirsa, kalau dengan kunjungan kenegaraan ini setidaknya ada 5 oleh-oleh yang dibawa Presiden setelah bertemu Presiden Brazil. Yang pertama, kita akan melihat dari penyelesaian IMCEPA. Jadi ini dari sisi perdagangan dan investasi, yang mana pemerintah Indonesia mendesak adanya penyelesaian IMCEPA ini merupakan kemitraan ekonomi yang komprehensif Indonesia Mercosur yang juga terbengkalai sejak tahun 2021. Dan kemudian yang kedua nih pemirsa, ini juga cukup penting dan menjadi salah satu sorotan terkait dengan ketahanan pangan dan juga pertanian. Jadi ada yang menarik pemirsa, yang mana di sana juga Brazil ternyata tertarik untuk ekspor daging sapi dan juga unggas ke Indonesia. Setelah itu juga terkait dengan adanya energi hijau dan juga biofuel, yang mana Presiden Prabowo menyoroti kemajuan Brazil dalam biofuel. Nah pemirsa, kalau kita ingat, ini tuh sejalan dengan target perluasan biodiesel di B40, ini untuk targetnya di tahun 2025 dan juga 2026, ini untuk perluasannya. Sedangkan untuk B50 dan juga B100 ini juga akan secara bertahap dan juga masih terus ongoing ya pemirsa. Kemudian tidak hanya dari sisi ekonomi, kemudian ketahanan pangan dan pertanian, kita juga akan melihat dari sisi pertahanan dan teknologi. Jadi pemirsa, dengan pertemuan bilateral antara kedua presiden, ini udah rencana untuk merancang produksi bersama alutsista. Kemudian ada pertukaran teknologi rudal dan juga kapal selam, serta ada pelatihan militer. Nah, ini juga penting pemirsa, ini menjadi sorotan dan ini menjadi kesempatan yang baik untuk Indonesia dengan Brazil terkait dengan investasi. Untuk Indonesia akan memberdayakan Danantara untuk kerjasama ekonomi, finansial, dan juga teknologi. Selain kelima poin ini, sebetulnya mereka juga membahas isu global. Ini untuk berkolaborasi dalam perubahan iklim, perlindungan hutan, perdamaian di Timur Tengah, dan juga reformasi tata kelola global. Nah, kalau dari hasil kunjungan bilateral, sebetulnya sudah ada salah satu hasil konkret yang tercapai, yaitu Brazil menyatakan niat membawa ratusan pengusahanya untuk berkunjung ke Indonesia nanti pada bulan Oktober 2025 dengan investasi yang nyata dan tidak hanya MOU. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, memang sebetulnya seberapa besar sih perdagangan bilateral antara Indonesia dan Brazil? Kita akan lihat ya pemirsa. Jadi untuk di data di tahun 2024, sebetulnya Indonesia dan Brazil ini perdagangan bilateralnya mencapai 6,34 miliar dolar Amerika Serikat. Namun dengan adanya perjanjian dan juga pertemuan antara Presiden Indonesia dengan Presiden Brazil, ini membuka peluang pasar baru, investasi baru, kemudian adanya KTT BRICS ini juga menjadi peluang baru di tengah multipolar world. Ini menjadi peluang baru dan ada kemungkinan peningkatan ekonomi baik untuk Indonesia dan juga Brazil itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pemirsa, dalam 2 agenda yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini ada beberapa kesimpulan dari hasil pertemuan bilateral dan juga menghadiri KTT BRICS di Brazil, yang mana Indonesia berkomitmen terus mendorong penyelesaian IMCEPA dan juga tak hanya itu saja. Dengan penyelesaian IMCEPA ini, ekspor Indonesia bisa mendapatkan tarif preferensial. Selain itu, Indonesia juga menargetkan ekspor alat berat, suku cadang, kendaraan, dan juga produk elektronik ke Brazil yang sedang membangun infrastruktur. Sementara itu pemirsa, di sisi lain ini tidak hanya menguntungkan Indonesia, karena Brazil juga membidik sektor pangan, kemudian energi biofuel, dan juga pertanian yang bisa memperluas investasi masuk dan juga menciptakan berbagai lapangan pekerjaan di dalam negeri. Dari